menurut dokter, enakan mana melakukan masturbasi sama melakukan seks? Menyebabkan ejakulasi dini bisa saja iya. Jadi ketika cowok itu dalam kondisi terangsang, dia akan mengeluarkan semacam pelumas. Aku sering loh dok insomnia dok. Apa aku harus melakukan itu ya? Ya terserah. Halo, balik lagi barengan saya Gadis Petrianto di acara intim bersama dengan the one and only dokter kita spesialis andrologi Dr. Daniel I. Halo dok, apa kabar? Baik. Waduh, hari ini penampilannya tampak lebih santuy ya Lebih dok? santai, ya. Kenapa dok? Soalnya habis Masturbasi. Ngomongin tentang masturbasi, hari ini kita akan membahas emang tentang yang namanya masturbasi ya dok ya. Karena kan banyak banget image yang mengatakan bahwa yang melakukan masturbasi itu 90% adalah laki-laki. Yes, benar. Jadi kita akan bahas dulu masturbasi pada laki-laki. Ya. Sebenarnya masturbasi itu apa sih dok? Sama nggak sama onani? Sama nggak dia? sama-sama. Sebenarnya masturbasi itu nama lainnya adalah onani. Itu adalah suatu kegiatan untuk mencapai kepuasan atau kita sebut orgasme bahasa kedokterannya. Suatu kegiatan untuk mencapai orgasme. Suatu ya kan? kegiatan untuk mencapai orgasme Ya kan? tanpa Macam-macam melakukan seks. tanpa melakukan seks secara langsung. Oke, macam-macam Ya. caranya. Jadi solo. Oke, solo Ya. apa aja dok contohnya? Kalau laki-laki ya kita bahas. Kalau laki-laki ya kita biasanya pakai tangan, ya kan. Kalau Oke. mungkin pada perempuan. Gerakannya gimana dok? Kalau laki-laki saya nggak tahu. Oh gitu. Nah, ya. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan? Saya nggak tahu loh dok. Nggak pernah loh saya dok. Kalau perempuan dia juga bisa sih, biasanya menggunakan jari atau menggunakan alat bantu seks. Oh gitu. Kalau laki-laki nggak perlu alat bantu seks ya dok? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu karena ada tangan. Tapi sebenarnya sekarang sudah ada. Boneka gitu kan ya dok? Enggak, Bener dia nggak? bentuknya seperti cup. Jadi itu bentuknya kayak kondom. Jadi nanti si penis itu dimasukin ke sana, terus nanti baru dikocok. Gitu. Oke, repot juga ya kalau nggak Repot. punya pasangan ya. Yes. Dok, tapi ini gini ya dok ya. Kalau cowok kan biasa kita sebut masturbasinya tuh onani. Kalau cewek apa dok? Gini, onani itu memang image-nya lebih lengket ke cowok gitu. Bener, Tapi bener. kalau cewek kan seringkali ya kita bahasanya cuma masturbasi. Oh gitu. Tapi sebenarnya bahasa umumnya atau bahasa kedokterannya itu ya cuma ada masturbasi aja. Oh, cowok cewek berarti sama masturbasi ya sama, dok ya? sama. Oke, dok, aku mau nanya nih, kenapa ya seorang cowok tuh butuh melakukan masturbasi even dia punya pasangan? Oke, itu macam-macam ya. Jadi pertama dari segi psikologis itu kadang dia mendapatkan kepuasan tersendiri yang apa ya, sensasinya berbeda ketika dia dapatkan dengan pasangannya. Atau mungkin yang kedua itu dari masa lalunya, karena memang kebiasaan dari kecil suka masturbasi, biasanya sampai ke besar dia juga akan kebawa sering melakukan masturbasi. Agak serem ya ternyata ya. Dok, tapi ada Itu mandiri loh ya, mandiri. Jadi nggak ngerepotin istrinya. Oke, baik. Kalau gue jadi istrinya sih ogah ya. Dok, tapi katanya kalau misalnya sering-sering masturbasi itu bisa bikin impoten dan kalau berhubungan intim beneran malah cepat keluar gitu. Ya nggak sih, Dok? Oke, jadi maksudnya kalau misalnya dia bikin impoten itu sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya menyebabkan ejakulasi dini bisa saja iya. Jadi kan beda ya antara impoten dengan ejakulasi dini ya. Kalau impoten itu artinya kan Nggak bisa ereksinya berdiri. nggak bisa keras atau nggak bisa Iya. berdiri. Kalau ejakulasi dini kan cepat keluar. Nah, karena kecenderungan orang kalau misalnya dia melakukan masturbasi itu pingin cepat keluar. Ya kan, ya aku nggak tahu ya kamu pernah atau enggak. Tapi biasanya kalau cowok melakukan masturbasi itu tujuannya adalah pingin cepat keluar, Dokter bukan sering ya? dinikmatin. Ya dulu pernah. Pernah apa sering? Pernah. Oh, pernah. Oke. Oke, nah kadang-kadang kalau misalnya mindsetnya dia adalah pingin cepat keluar, makanya nanti ketika dia berhubungan seksual beneran sama orang atau dengan partnernya, dia juga akan berpikir seperti itu. Jadi pingin cepat keluar. Nah itu yang akhirnya menyebabkan terjadinya ejakulasi dini. Oke, tapi sebenarnya ada orang yang dibilang kecanduan masturbasi itu, kita ngomong orang itu kecanduan masturbasi apabila masturbasi itu dilakukan apa dok? Masa setiap hari? Oke, jadi sebenarnya definisi kecanduan masturbasi adalah kalau misalnya dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan masturbasi sampai menyebabkan gangguan dalam fungsi kehidupannya. Oke. Contohnya gini nih, misalnya di kantor ya kan, tiba-tiba lagi kerja terus dia pingin masturbasi, dia ke kamar mandi terus masturbasi, atau dia masturbasi terus tiap hari sampai nggak punya tenaga, sampai nggak bisa bekerja, sampai misalnya dia nggak mau mengenal lawan jenis karena dia lebih puas main sama tangannya si Jono dan si Joni ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu disebut dengan gangguan kecanduan masturbasi. Kecanduan masturbasi. Tapi kalau misalnya dia melakukan masturbasi tapi masih bisa melakukan fungsinya di masyarakat dengan normal, itu kita nggak ngomong kecanduan masturbasi. Oke, one quick question dok ya. Oke. Dok, menurut dokter, enakan mana melakukan masturbasi sama melakukan seks?
pertanyaan yang agak sulit ya. Jadi sebenarnya sensasinya berbeda ya. Apa dok? Karena kalau kamu melakukan masturbasi itu kan kamu tahu titik-titik atau apa ya, enaknya itu kayak gimana gitu lah. Oh oke Ya nggak sih? oke Ya oke. kan? Sedangkan kalau kamu melakukan seks, itu belum tentu partner kamu bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Gitu. Kok jadi aku yang ditanya? Karena menjelaskan masturbasi dokter semangat banget gitu loh. Aku Oke. selalu kalau bikin konten selalu semangat. Oke, bisa. Nah, jadi itu memang masturbasi itu selalu ada sensasi tersendiri ya. Itu makanya orang yang sudah punya pasangan kita nggak boleh bilang kalau kamu nggak boleh loh melakukan masturbasi gitu kan. Karena dia punya fantasi sendiri gitu kan. Oke. Dok, masturbasinya cowok itu apakah selalu menggunakan tangan? Nggak, ini kalau nggak pakai alat ya dok ya. Selalu menggunakan tangan dan selalu pakai sabun. Ya mentang-mentang namanya sabun batang ya. Iya. Batang atau sabun cair gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya cowok dia menggunakan tangan aja udah cukup karena sebenarnya seperti kita bahas di episode yang sebelumnya bahwa ada yang namanya cairan praejekulat. Jadi ketika cowok itu dalam kondisi terangsang dia akan mengeluarkan semacam pelumas. Nah, pelumas ini sebenarnya udah cukup untuk melakukan masturbasi. Jadi pakai tangan kosong udah bisa. Tapi supaya nggak sakit atau supaya nggak lecet ya, atau apalagi kalau sering masturbasi, biasanya orang itu paling sering melakukan dengan sabun. Karena identik masturbasi itu dilakukan di kamar mandi. Iya benar. Ya kan? Benar. Ya kayak gitu. Tapi ada juga dengan menggunakan gel pelumas yang kayak kita bahas di episode sebelumnya. Atau ada juga yang bentuknya kayak cup yang tadi aku bilang. Kamu bisa bayangin nggak? Jadi misalnya ini penis, nanti ada kayak dimasukin cup gitu, di dalam cupnya itu ada kayak geriginya. Jadi menyerupai dengan dinding vagina. Kemudian nanti di dalam cupnya ini sudah ada pelumasnya. Ya udah terus ya ginilah. Langsung gitu ya. Gitu. Kalau tadi dokter bilang yang dikatakan kecanduan kalau dia mau tiba-tiba langsung aja terus mengganggu fungsi di masyarakat seperti itu. Sebenarnya idealnya kalau mau masturbasi itu berapa hari sekali, berapa bulan sekali, berapa minggu sekali sih, Dok? Jadi sebenarnya karena masturbasi itu bukan sesuatu yang disarankan ya, tapi maksudnya kalau misalnya dia cuma 2-3 kali seminggu itu masih dianggap normal. Sama dengan orang kalau melakukan seks dengan pasangannya selama itu ke sekitar 2-3 kali seminggu itu sudah cukup. Masturbasi 2-3 kali seminggu, Dok. Ya itu ampun. masih dikatakan normal. Itu normal? Ya karena sebenarnya kita nggak punya patokan kapan masturbasi dikatakan normal, tapi kita berpatokan pada hubungan seksual itu dikatakan normal 2-3 kali seminggu. Jikalau ada seorang laki-laki gitu ya dok ya, karena dia merasa dia nggak bisa masturbasi nih, tidak suka untuk masturbasi, tapi dia tidak berhubungan intim sama sekali gitu ya, kan tapi sperma itu butuh untuk keluar gitu kan ya dok ya. Jadi kalau misalnya dia horny dia nahan aja, apa yang akan terjadi dok? Lama-lama mimpi basah. Jadi gini, sperma itu dihasilkan sama yang namanya testis nih ya, kemudian dia akan disimpan dalam suatu kantong sperma, Nah, nanti kalau misalnya kantong spermanya itu udah penuh, Nah, kalau penuhnya misalnya itu berapa bulan dok? Iya, biasanya tiap orang berbeda-beda, bisa sampai sekitar 3 bulanan nih. Jadi kalau 3 bulan tidak melakukan masturbasi atau tidak dikeluarkan, biasanya ketika dia tidur itu dia akan bermimpi sesuatu yang bersifat erotis, kemudian nanti akan keluar waktu pagi. Nah, itu disebut dengan mimpi basah. Jadi sebenarnya masturbasi aja daripada mimpi basah ya. Iya, malah sama-sama dikeluarin. Iya, sama aja ya. Malah yang satunya kalau masturbasi dengan sadar-sadarnya gitu ya. Benar. Tapi perempuan masturbasinya gimana dok? Bisa juga kan? Bisa. Jadi pada perempuan itu bisa melakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah secara manual, yaitu dengan menggunakan jari tangannya. Tadi ya. Biasanya adalah dengan cara melakukan rangsangan pada area klitoris. Karena area klitoris dianggap area yang cukup sensitif ya. Tapi ada juga kalau misalnya dia pingin lebih ekstrim lagi, pingin sampai masuk ke dalam. Karena kan klitoris itu kan di luar ya. Iya benar. Jadi buat viewer kadang mereka nggak ngerti nih klitoris itu di mana. Jadi klitoris itu sebenarnya letaknya di dinding vagina, di luar ya. Tapi kalau dia pingin sampai masuk ke dalam bisa menggunakan alat bantu seks misalnya dildo. Kita bahas di episode selanjutnya ya itu ya. Waduh. Kapan-kapan kita bahas. Kita membawa sekalian alatnya. Ya, biar ada visualnya. Dan prakteknya aku langsung gitu maksudnya Anda ya. Ada tips nggak untuk teman-teman yang saat ini merasa bahwa dirinya kecanduan? Tadi kan dokter udah menyebutkan nih kecanduan masturbasi itu dikatakan apabila sewaktu-waktu pengen masturbasi udah dilakuin aja dimanapun dia berada seperti itu kan. Terus jadi kayak mengganggu aktivitasnya dia dikit-dikit horny gitu. Ada tips nggak sih buat orang-orang yang udah kecanduan masturbasi kayak gitu? Jadi sebenarnya ada 2 tips. Tips yang pertama yang paling gampang adalah itu harus kalau misalnya kamu punya waktu luang itu disalurkan ke kegiatan yang lebih positif. Jadi misalnya kalau kamu nganggur jangan nonton film porno atau jangan bayangin orang lain yang erotis. Lebih baik misalnya kamu bekerja atau kamu main game atau apa. Atau bayangin aja cicilan yang belum terbayar ya kan. Buyar itu ya. Kan? Nah, lemes langsung penisnya ya kan. Kalau misalnya itu tidak berhasil, biasanya pada orang yang kecanduan masturbasi yang sudah parah itu harus dibawa ke psikiater. Jadi memang harus sampai dilakukan. Jadi masturbasi itu bisa jadi salah satu kelainan jiwa, Dok?
Jadi sebenarnya gini, itu belum termasuk dalam kriteria kelainan jiwa. Jadi dalam buku kelainan jiwa itu belum ada yang namanya kecanduan masturbasi. Tapi kalau misalnya sampai gangguannya itu mengganggu fungsi hidupnya, sampai nggak mau makan, sampai nggak mau bekerja, ya otomatis harus dibawa ke psikiater dong. Oke, gawat banget ya. Tapi kalau ngomongin tentang masturbasi nggak semuanya efeknya negatif loh ya teman-teman ya. Karena ada efek positifnya. Satu. Apa dok? Gini. Melegakan. Jadi pertama mungkin ya buat orang-orang yang belum punya pasangan atau belum menikah, daripada melakukan seks bebas ya kan, nanti hamil di luar nikah atau ketularan penyakit seksual, lebih baik ya masturbasi kalau mau menyalurkan. Oke. Yang kedua sama, sebenarnya prinsipnya kalau orang masturbasi itu kan orang orgasme. Ketika kita orgasme itu sebenarnya tubuh itu mengeluarkan banyak hormon. Contohnya adalah endorfin dan oksitosin. Di mana itu akan bikin moodnya jadi lebih happy, lebih relax, lebih mudah santai tidur, gitu ya. ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kamu insomnia ya mungkin salah satu cara ya mungkin masturbasi. Aku sering loh dok insomnia dok. Apa aku harus melakukan itu ya? Ya terserah. Gimana sih ngasih tips tapi terserah. Terus apa lagi? Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang ketiga ya itu tadi, itu salah satu salah satu variasi seksual juga yang bisa dilakukan meskipun pasangan itu sudah berumah tangga. Oke. Jadi kadang-kadang banyak pasutri itu bosen dengan kegiatan seksualnya gitu-gitu aja. Ya daripada dia selingkuh kan mending Yes, sama tangan benar, ya kan. mending sama tangan. Banyak banget yang udah nikah gitu ya, cewek-cewek pada marah kalau pasangan laki-lakinya tuh melakukan masturbasi karena dia menganggap loh, kan ada aku, kenapa harus masturbasi? Tapi ternyata kalian harus paham bahwa itu adalah salah satu sensasi ya kan. Berbeda ya. Daripada dia melakukan dengan orang lain begitu ya, mendingan daripada dengan tangan. dimasturbasiin orang lain lebih baik ya Bener. Jangan lupa ini PPKM udah level 1, pijat-pijat udah pada buka ya. Jadi biarkan dia berkreasi sendiri aja daripada keluar rumah, oke? Mandiri itu namanya. Oke, episode ini udah selesai dokter. Kita ketemu di episode selanjutnya bersama saya Gadis Fetrianto dan juga Dr. Daniel I. Bye.